Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran nazala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin dan hadirat jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam ini saya ingin sedikit mengulas atau sedikit berbagi pencerahan terkait dengan petunjuk Al-Quran. Sebagaimana di awal tadi saya mengatakan bahwa Maha Suci Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diwahyukan atau diturunkan. Tetapi penjelasan selanjutnya yang perlu kita kaji malam ini, Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu sebagai petunjuk dan penjelas terhadap perbedaan yang ada. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, menarik untuk kita kaji sebenarnya bagaimana Quran itu bisa menjadi petunjuk. Mengapa saya katakan menarik? Karena dalam kenyataan hidup kita ada beberapa orang yang ternyata berpedoman terhadap Al-Quran, justru dia tersesat. Saya ingin memberikan contoh yang saya kira mungkin sampai hari ini masih sering menyampaikan ceramah, bukan ceramah, berita-berita ataupun pernyataan-pernyataan melalui YouTube. Itu Saifuddin Ibrahim yang dulunya seorang Muslim, bahkan konon kabarnya beliau mengaku dulu menjadi pembina pesantren. Seharusnya orang-orang seperti ini yang lebih dekat dengan petunjuk Allah, atau lebih tepatnya petunjuk Al-Quran. Tapi yang terjadi hari ini justru berbalik. Setiap ada kesempatan dia mencoba untuk mengusik Al-Quran, bahkan menuntut. Katanya kurang lebih 300 ayat Al-Quran itu harus dihapus. Ya, sebenarnya kita bersyukur umat Islam di Indonesia itu sudah semakin dewasa, karena pernyataan-pernyataan seperti ini tidak perlu kita tanggapi. Cuma menarik untuk kita kaji, kenapa seperti yang saya katakan tadi, Quran yang seharusnya menjadi petunjuk itu justru berbalik, membuat seseorang tersesat, bahkan menentang Al-Quran. Peristiwa yang sama terjadi di kalangan kelompok Iqarus Sunnah. Kelompok Iqarus Sunnah itu juga bukan Al-Quran yang dia tolak, tapi hadis. Padahal dia menolak hadis itu berdasarkan ayat Al-Quran. Jadi ini kan lucu. Mayoritas, bahkan hampir seluruh umat Islam di dunia ini mempunyai keyakinan bahwa sumber ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Tetapi ternyata kelompok Iqarus Sunnah, baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia, di Mesir, ataupun di India, mereka mengklaim bahwa hadis itu bukan sumber ajaran Islam. Kemudian dari mana mereka mengambil kesimpulan itu? Ternyata dari ayat Al-Quran, yang antara lain bunyinya wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami wahyukan kepada engkau Al-Quran sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Jadi dengan memahami ayat ini bahwa Quran sebagai penjelas terhadap segala sesuatunya, dalam logika sederhana yang mereka gunakan, karena Quran sudah menjelaskan segala sesuatunya, maka mereka menganggap umat Islam tidak membutuhkan penjelasan lain selain Al-Quran. Makanya sholatnya tidak sama dengan kita. Kalau ada Iqarus Sunnah sholatnya sama dengan kita, itu namanya Iqarus Sunnah yang double standar, tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Karena cara sholat kita ini tidak ada dalam Al-Quran. Cara sholat kita itu semuanya ada dalam hadis Nabi, sehingga kalau kita tidak mengikuti hadis Nabi, tidak mungkin kita sholat seperti ini. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, itu sebagai pengantar. Sebenarnya yang ingin saya uraikan itu, kenapa kok sampai orang yang begitu dekat dengan Al-Quran justru kemudian
tidak mendapat petunjuk, bahkan berbalik melawan Al-Quran. Apakah sebab di dalam ayat ada juga bunyinya begini, yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha, bahwa Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan juga Allah akan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi ini menarik memang untuk dikaji, karena ayat itu mengatakan Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, kemudian memberi kesesatan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya apakah Allah itu main tunjuk-tunjuk saja? Kalau saya menghendaki Anda dapat petunjuk, alhamdulillah Anda mendapat petunjuk. Kemudian Anda, saya orang-orang di luar sana, Allah tidak menghendaki dia mendapat petunjuk, kemudian dia jadi tersesat. Apa seperti itu? Tentunya tidak seperti itu. Ayat ini tidak salah. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat Asy-Syatibi, yang salah satu pakar usul fikih yang dijadikan pedoman oleh sekian banyak ulama, dia mengatakan begini, kita baru bisa memahami teks-teks Al-Quran dengan baik, dengan paripurna, ketika kita sudah sanggup mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Artinya apa? Ketika wawasan kita sempit terhadap ayat, kita hanya cuma membaca satu ayat, kemudian hanya ayat itu saja yang kita jadikan dasar untuk memberikan penjelasan, maka potensi menyimpang itu terbuka lebar. Makanya kalau kita hanya memahami ayat tadi, yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha, mungkin orang akan berpikir, kalau begitu tidak usah kita berusaha. Kalau memang kita tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, tidak bakalan dapat. Kan bisa jadi orang berpikir seperti itu. Tidak usah berusaha, tidak usah mengaji, tidak usah belajar, tidak usah pergi ke masjid. Kalau memang Allah menghendaki kita mendapat petunjuk, kita akan dapat petunjuk. Bisa jadi orang berpikir seperti itu kalau hanya berpegang kepada ayat tadi. Tetapi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, tidak bisa seperti itu. Misalnya dalam surah Al-Ankabut, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar, untuk mendapatkan petunjuk, untuk mencapai hasil tertentu, maka apa janji Allah? Lanahdiyannahum, itu nahdiyan itu dari kata hidayah. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan mereka bukan satu jalan keluar, tapi banyak jalan keluar. Jadi untuk mendapatkan petunjuk itu harus dengan usaha. Tidak bisa kita kemudian bermimpi di rumah, kita tidur aja, mudah-mudahan besok pagi kita bangun, alhamdulillah kita dapat petunjuk dari Allah. Nggak bisa berdasarkan teori yang ada dalam Al-Quran. Harus diupayakan. Kita mau mendapatkan ilmu saja setengah mati. Sampai ada pepatah, ada nasihat dari, kalau tidak salah, Imam Syafi'i itu kan, yang mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittah." Wahai anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, Anda tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali 6 persyaratan. Di antaranya itu apa? Zakat. Kalau Anda tidak cerdas, susah dapat ilmu. Wahirsun, kalau Anda tidak tamak untuk mendapatkan ilmu, tidak bakalan dapat. Jadi mahasiswa-mahasiswa, kalau ada mahasiswa di sini, Anda tidak bakalan sanggup bersaing dengan mahasiswa yang lain kalau usaha Anda di bawah usaha mereka. Itu sudah pasti hukum Allah. Tidak usah pakai insya Allah, itu pasti. Harus ada usaha. Makanya ada pepatah, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntungan yang kamu dapat. Jadi hirsun, menuntut ilmu itu harus tamak, harus dicari, harus dikejar. Wajtihadun, harus banyak beristihad. Wasuhbatul ustazi, harus punya keakraban, hubungan emosional yang baik dengan guru. Waktu zaman, butuh waktu yang lama, itu nuntut ilmu saja syaratnya, bukan main. Apalagi ini mendapatkan hidayah. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu sekalian serta anak-anakku sekalian, jamaah tarbiyah dimuliakan Allah, mendapat hidayah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran harus diupayakan. Lantas bagaimana cara kita mengupayakan? Ya mungkin kalau kita membaca buku-buku, mendengarkan ceramah dan seterusnya, akan banyak sekali jalan untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana surah
yang saya katakan tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Pasti dapat banyak jalan. Kita dari tempat ini mau ke Baik, kalau kita bersungguh-sungguh banyak jalannya. Banyak sekali jalannya. Mau lewat Ertasnik, mau Sultan Alauddin, mau lewat jalan yang jauh pergi ke Jeneponto dulu bisa, nanti kembali ke Maros boleh. Itu semua jalan. Tinggal mana yang dekat, mana yang efektif. Tapi jalannya akan ketemu banyak kalau kita bersungguh-sungguh. Nah sama kalau kita menuntut hidayah dari Allah, akan banyak jalannya, makanya penjelasannya bisa banyak. Tapi kalau saya dalam ceramah yang singkat ini, paling tidak saya hanya menyebut dua saja supaya kita mudah mengingat. Hidayah ini kan sesuatu yang baik. Kalau orang sudah mendapat hidayah, wah luar biasa, seakan-akan orang itu diberikan kebaikan yang luar biasa. Maka sesuatu yang baik, kalau ingin diambil, harus disiapkan wadahnya yang baik. Jadi kalau kita ingin makan makanan yang sehat, jangan menggunakan piring yang kotor, penuh kuman, karena sehatnya makanan tadi kemudian terkontaminasi oleh tempat yang kotor. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah yang diinginkan, maka pertama kita harus bersihkan hati kita dulu. Hati masih kotor, masih belum bisa melihat orang lain mendapat kenikmatan, iri, dengki, masih begitu dominan dalam hatinya. Kata-kata yang dikeluarkan selalu kata-kata penuh hasut, tidak bisa berkomunikasi baik dengan tetangga, selalu berprasangka buruk. Mana bisa hidayah datang dalam kondisi hati kita kotor? Maka yang pertama kita harus perbaiki hati kita. Kita hilangkan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, prasangka-prasangka buruk, sehingga kita siap untuk menerima hidayah. Kemudian yang kedua, saya menyebutnya cuma dua, karena yang lain mungkin bisa banyak. Kemudian yang kedua, kita harus berpegang teguh kepada agama Allah. Mau dapat hidayah, tapi sana sini menentang ajaran agama, mana bisa. Mau mendapat hidayah, tapi persatuan itu diobrak-abrik. Padahal Al-Quran menyuruh kita bersatu padu, wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatu padulah engkau di jalan Allah. Ini kerjanya membuat hasut supaya orang bertengkar, terpecah belah, supaya saya bisa dapat kedudukan. Mana bisa, petunjuk itu hadir. Jadi kita harus berpegang teguh kepada ajaran Allah. Ajaran Allah itu luas. Dengan cara apa? Basisnya harus dua, yaitu dengan iman dan ilmu pengetahuan. Harus dua itu. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran itu yang meminta kita memberikan porsi yang sama antara iman dengan ilmu. Sebab kalau iman saja yang kuat, ilmu lemah, berpotensi kita ditipu, dimanipulasi keimanan kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau keimanan kita mantap dan dikuatkan oleh pengetahuan yang memadai terhadap apa yang kita yakini, tidak akan mudah diombang-ambing, ditipu, dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Maka iman dan ilmu itu harus kuat. Nah, sebagai contoh terakhir, supaya tidak terulang. Contoh saya berikan contoh misalnya terkait dengan ingkar sunnah tadi. Dia menolak hadis dengan berpedoman kepada Al-Quran. Dia mengatakan Quran itu sudah lengkap sehingga tidak butuh penjelasan yang lain. Tidak mungkin. Kalau yang seperti dia pahami sudah lengkap dalam arti tidak ada lagi penjelasan lain. Karena kalau itu terjadi, maka Quran itu tebalnya setebal langit dan bumi, setebal permasalahan yang kita hadapi. Cara salat saja tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana caranya mau dikatakan lengkap seperti yang dia pahami? Yang dimaksud di sinilah perlunya ilmu yang saya katakan tadi. Ayat ini tidak salah. Sekali lagi, ayat ini tidak salah, tetapi cara memahaminya yang perlu diluruskan. Bahwa yang dimaksud lengkap di situ adalah prinsip-prinsip ajaran Islam. Itu sudah lengkap dalam Al-Quran. Sehingga apapun persoalan yang kita hadapi, prinsipnya ada dalam Al-Quran. Itu lengkap betul. Dan karena Al-Quran lebih banyak bersifat prinsip, makanya dia bisa hidup sepanjang masa, hidup di mana saja. Ketika dia menganjurkan tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara, apa yang dia dituntut dalam Al-Quran? Pastikan keadilan ditegakkan. Begitu Ji.
Tidak ada penjelasan harus ada DPR, MPR secara detail, tidak ada seperti yang dibayangkan di Kitab Sunnah. Cukup tegakkan keadilan, orang zalim dihukum, orang yang dizalimi dilindungi. Begitu prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh Al-Quran. Sehingga apa? Itu juga yang menjadi kunci Quran itu bisa hidup sepanjang masa, entah sampai berapa ratus ribu tahun yang akan datang. Karena Quran itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang yang hidup juga antara ratusan ribu tahun yang akan datang, yang peradabannya sudah berubah, tidak sama seperti peradaban yang kita miliki. Karena masih menegakkan keadilan, tuntutan mendirikan sebuah negara misalnya, akan cocok. Makanya karena Quran itu lebih banyak menjelaskan yang bersifat prinsip-prinsip saja, makanya Quran bisa hidup sepanjang masa di mana saja dan kapan saja. Jadi bukan ayat itu tidak salah, benar, tetapi karena pengetahuannya yang dangkal, akibat lemahnya pengetahuan itu, akhirnya kelompok ingkar sunnah tersesat. Itulah yang saya katakan tadi, di dalam berpegang teguh kepada ajaran agama, termasuk kepada Al-Quran, tidak bisa tidak, harus ditopang dengan keimanan yang mapan dan pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam. Dengan demikian insya Allah, selama hati kita bersihkan, kemudian berpegang teguh kepada ajaran agama insya Allah, maka hidayah itu akan datang dari jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, bahwa petunjuk itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi memang harus kita kejar, harus kita rebut, apalagi di bulan yang berkah pada saat ini, di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.